Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Palembang mengamuk di sebuah ruko dengan membawa senjata tajam dan membakar barang-barang di dalamnya. Polres Ogan Ilir akan menerapkan sistem tilang elektronik di Kota Indralaya mulai awal September 2022. Kesebelasan Pondok Pesantren Raudatul Ulum akan mewakili Sumatera Selatan dalam Liga Santri tingkat nasional tahun 2022. Kita ke informasi pertama. Seorang pria di kota Palembang mengamuk di sebuah ruko dengan membawa senjata tajam dan membakar barang-barang di dalamnya. Pelaku yang diduga depresi akhirnya ditahan polisi. Warga yang berada di Jalan Inspektur Marzuki, Ilir Barat 1 Palembang digemparkan dengan aksi seorang pria yang masuk ke sebuah ruko sambil membawa senjata tajam pada Rabu siang. Bahkan dari balik jendela ruko, pria tersebut berulang kali mengacungkan sebilah pedang yang dipegangnya ke arah warga. Pria tersebut sebelumnya sempat mengamuk dan membakar barang-barang di dalam ruko. Polisi yang tiba di tempat kejadian berupaya mendekati pelaku dengan membujuknya agar memberi uang. Upaya polisi berhasil, pelaku pun menghentikan aksinya. Namun polisi sempat kewalahan karena warga yang emosi nyaris menghakimi pelaku beramai-ramai. Beruntung aksi warga berhasil dicegah polisi. Ya, saya iming-imingin juga untuk membayar melunasi utang dia. Apa itu? Dia tidak percaya, saya keluarkan dompet. Saya kasihkan dompet sama dia. Tujuan saya agar dia fokus kepada dompet saya. Saya berikan kepada dia dompetnya. Dia ambil dompet saya langsung ambil senjatanya. Untuk menghindari amuk warga, pria yang diketahui bernama Guntur Alamsyah kemudian dibawa ke Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang. Polisi akan segera memeriksa kesehatan pelaku untuk mengetahui pria berusia 36 tahun tersebut mengalami gangguan jiwa atau tidak. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polres Ogan Ilir akan menerapkan sistem tilang elektronik di Kota Indralaya. Rencananya akan dipasang kamera pengawas tilang elektronik di depan kantor Pemkab Ogan Ilir Lama dan di kilometer 32 di depan kampus Unsri. Tilang elektronik akan segera diberlakukan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Sejumlah persiapan pun tengah dilakukan Polres Ogan Ilir, termasuk pemasangan kamera etle. Ditargetkan seluruh infrastruktur tilang etle akan segera terpasang dan sudah dapat diterapkan pada bulan September ini. Pada tahap awal, kamera etle akan dipasang di 2 titik di Kota Indralaya. Kedua titik ini meliputi Jalan Lintas Sumatera, Palembang Kayu Agung, atau berada di tepat depan kantor Pemkab Ogan Ilir Lama. Sedangkan 1 titik lagi berada di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Palembang Prabu Mulih, atau di kilometer 32 di depan kampus Unsri. Dipilihnya 2 lokasi tersebut karena angka pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 dan 4 cukup tinggi. Azan dulu. Mekanismenya setelah pelanggar tercapture oleh kamera etle, maka data kendaraan tersebut akan diolah di back office. Kemudian kita akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggar, kemudian pelanggar diwajibkan untuk melakukan konfirmasi kembali di Polres Ogan Ilir. Kemudian nanti akan diberikan 2 metode pembayaran. Yang pertama secara online dan offline. Untuk offline itu ya nanti akan diberikan kode BRIVA. Untuk online kita pakai http korlantas.etle. Kemudian nanti yang pelanggar bisa mengikuti petunjuk di link tersebut.
Bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, proses pembayaran denda tilang akan dilakukan secara elektronik. Penerapan tilang elektronik ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, tertib lalu lintas di Kabupaten Ogan Ilir dapat segera terwujud. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat luas terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Semuanya sudah kami rangkum untuk Anda dalam Palembang Sepekan. Harga minyak goreng kemasan berangsur-angsur turun di Kota Palembang. 1 liter minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp16.000. Seperti turunnya harga minyak goreng kemasan ini telah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2022. Warga yang ingin membeli minyak goreng saat ini tidak dibatasi oleh pedagang, bahkan warga tidak perlu lagi menyerahkan fotokopi KTP untuk membeli minyak goreng. Menurut pedagang, sejak mengalami penurunan harga, stok minyak goreng di tingkat pengecer juga berlimpah. Setelah 2 jam melakukan pencarian, jenazah pria yang dilaporkan tenggelam ditemukan tim SAR gabungan mengapung di sebuah dermaga pada Selasa 30 Agustus 2022 lalu. Usai dievakuasi, jenazah dibawa polisi ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Peristiwa naas bermula saat korban yang diketahui bernama Kurniawansyah meloncat ke Sungai Musi hendak mengambil sebuah drum yang hanyut terbawa arus sungai pada Senin pagi. Namun setelah ditunggu beberapa jam, korban tidak muncul ke permukaan dan dinyatakan hilang. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu akan mengusulkan perubahan status terhadap 18 puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ke-18 puskesmas akan ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Hal ini dikarenakan ke-8 puskesmas tersebut telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan status baru nanti, puskesmas akan lebih kreatif dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Rencana kenaikan BBM bersubsidi memicu antrian pengendara di sejumlah SPBU di Kota Palembang. Mereka rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM. Warga berharap pemerintah menunda kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Tim Liputan melaporkan.